Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulidah. Kali ini Safia akan membacakan athar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang wasilah atau berdoa dengan perantara kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Musnad Ad-Darimi, Al-Ma'ruf Sunan Ad-Darimi atau lebih dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Kitab ini disusun oleh Al-Hafidh Ad-Darimi yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang ditahqiq oleh Husain Salim Asad Ad-Darani. Jilid pertama atau Juz'ul Awal, terbitan Darul Mughni Ar-Riyadh dan juga Dar Ibni Hazm atau Atusania atau cetakan kedua pada tahun 2010 Masehi atau 1431 Hijriah pada halaman 227 dalam bab Ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Alangkah besarnya penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Diriwayatkan dari Abul Jauza Aus bin Abdillah qala, dia berkata, Qohato ahlul madinati qohton syadida. Penduduk Madinah mengalami kekeringan yang sangat. Fasyakau ila Aisyah. Lalu mereka mengeluhkan hal itu kepada Aisyah Ummul Mukminin. Faqalat, maka Aisyah berkata, Unzuru kubran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh kalian kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu minhu kuwan ilas sama. Jadikanlah sebuah lubang di sana yang tembus ke arah langit, sebuah lubang yang bisa menembus antara kubur Nabi dan langit. Tidak ada penghalang di antaranya. Hatta la yakuna bainahu wa bainas sama syakfun, sampai tidak ada antara makam Nabi dan antara langit pembatas dan atau penutup. Fafa'alu, maka mereka melakukannya yang disyarankan oleh Aisyah. Famutirna matoron, setelah melakukan saran Aisyah, maka hujan pun turun. Hatta nabatal usbu, sampai rumput-rumput tumbuh. Wasaminatil ibilu, dan unta-unta menjadi gemuk. Hatta tafattakot minas sahmi, sampai binatang-binatang atau unta-unta ini dipenuhi dengan lemak, sangat gemuk. Fasumia amal fatqi, maka tahun tersebut dinamakan dengan tahun fatq atau tahun kesuburan. Husain Salim Asad, seorang muhakik kitab ini, berkomentar di dalam catatan kaki, Rijaluhu thiqotun, para perawi kitab ini terpercaya. Wahuwa mauqufun ala Aisyah, sedangkan hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf dari Aisyah. Hadis mauquf adalah hadis dari sahabat. Jadi bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Di sini adalah Aisyah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari nas kitab ini adalah bahwa Ummul Mukminin Aisyah memerintahkan orang-orang mengambil wasilah atau mengambil perantara
pada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah para sahabat tersebut dapat berdoa dan meminta kepada Allah di tempat yang lain? Di sini menunjukkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah mengetahui jika berdoa kepada Allah dengan perantara kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diijabah doanya. Bukti setelah itu mereka dituruni hujan. Dan riwayat ini merupakan petunjuk bagi siapa saja yang datang ke Madinah, yang berdoa di hadapan kubur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan diijabah doanya. Jika perbuatan ini dikatakan syirik atau bid'ah, maka Ummul Mukminin Aisyah tidak akan memerintahkan orang-orang untuk berdoa di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah riwayat yang ada di kitab Musnad Ad-Darimi, atau lebih dikenal dengan nama Kitab Sunan Ad-Darimi, yang disusun oleh Imam Ad-Darimi, seorang ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.